Oh, udah cukup. Apa-apa. Ya, Bagaimana cara untuk menjauhkan dari siswa-siswi terkait saat ini maraknya tawuran dan narkoba, Pak? kalau bicara tawuran sebetulnya itu menjadi aktivitas saya. Bagaimana cara menghindari agar anak tawuran tentunya dari karakter dia, dari seperti dia, dari anak dia, baik di keluarga maupun di sekolah. Nah, terkait dengan fenomena tawuran ini harus semua pihak yang berperan. Tidak hanya bisa sekolah, tidak hanya sekolah saja, ya, tetapi juga pihak keluarga dan masyarakat, terutama tokoh masyarakat. Untuk sanksinya seperti apa, Pak? Karena kan marak di anak-anak sekolah ini banyak yang smoking atau bullying segala. Itu gimana, Pak? Pola asuhnya sendiri? Ya, jadi gini, kalau bicara anak-anak kita, kata kecil ya, yang mungkin dilakukan bullying tapi tanpa disadari. Hal ini perlu edukasi anak kita, baik itu dan maupun oleh keluarga dan masyarakat. Edukasi seperti apa? Pertama, harus bijak dalam bermedia sosial. Ya, berpijak di bermedia sosial karena apa? Media sosial ini kan anak-anak kita bisa menjelajah dunia, bisa mendapatkan informasi apapun. Sehingga yang diperlukan adalah edukasi buat anak-anak terkait dengan bijak dalam bermedia sosial. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bisa ditiru, mana yang tidak bisa ditiru. Jadi edukasi dalam yang kedua harus kita pengembangan tentang profil pelajar Pancasila. Karena di profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berapa mulia di antara itu. Kemudian juga keinginan atau motivasi untuk bergotong royong. Ya, di profil pelajar Pancasila yang diistilahkan P5 itu sudah syarat atau sudah penuh dengan edukasi terhadap pembentukan karakter anak yang baik. Yang berikutnya adalah diperlukan peran dari orang tua, ya. Tanpa peran orang tua maka sekolah ya dengan pendidikan nggak bisa apa-apa. Maka perlu adanya pendidikan untuk orang tua melalui wali murid, orang tua murid atau siswa ya, tentunya melalui kegiatan namanya parenting. Sering-sering sekolah itu bertemu komunikasi dengan orang tua. Bagaimana secara kita tahu bahwa di sekolah hanya berapa jam, yang lama adalah di keluarga dan juga di masyarakat. Kembali lagi pendidikan sangat mengharapkan peran dari orang tua, dari keluarga dan juga masyarakat. Yang berikutnya adalah ini paling utama, kembali ke akhlak masing-masing. Kalau anak-anak kita pendidikan agamanya itu baik, ya semuanya kesadaran beribadah sesuai agama masing-masing, jadi agama dan keyakinan yang dianut masing-masing, maka tidak akan terjadi. Pak, kalau dari pendidikan DKI sendiri, apa upaya yang bisa dilakukan untuk menekan bullying di sekolah ini, Pak? Tadi Pak, secara kebijakan, pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran tentang sekolah ramah anak, ya, tentang pembentukan satgas anti kekerasan termasuk bullying di lingkungan sekolah itu secara regulasi. Kemudian secara edukasi kami juga mengadakan seminar-seminar, mengadakan diskusi, FGD, sharing terkait dengan bagaimana menghindari atau bagaimana agar tidak terjadi kekerasan di satuan pendidikan termasuk ini. Penerapannya di sekolah-sekolah seperti apa Bu saat di situ? Di sekolah itu semua sekolah seyogianya sesuai dengan surat edaran yang dibuat pendidikan sudah ada bentuk satgas Pak. Satgas penanganan bullying yang terdiri dari guru, kemudian juga siswa dan juga orang tua siswa. Juga didukung dari pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait tokoh masyarakat terkait. Nah, dalam prakteknya seperti apa? Pada jam-jam istirahat, anak-anak kita yang masuk tim satgas itu berkeliling ke tempat-tempat yang potensi terjadi hal-hal yang tidak baik, ya, ke sudut-sudut sekolah, di kantin, dimanapun berada. Ketika anak-anak tim satgas itu menemukan, maka
bahkan di sana sudah ada kanal aduan, tempat aduan, ya. Karena punya prinsip bahwa yang mengadu, yang mengadukan atau dia sebagai korban itu harus dilindungi. Kita siapkan tempat aduan agar anak-anak yang mengalami seperti itu atau melihat kejadian itu bisa langsung sampaikan kepada para demikian Pak. Cukup ya? Cukup. Acara talkshow yang dilaksanakan oleh GINAP Generasi Nasional Anak Betawi, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tamu-tamu dari pejabat maupun dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, lebih kurang 100 kepala sekolah baik itu dari SMK yang negeri maupun yang swasta, begitu juga SMK yang negeri maupun yang swasta, alhamdulillah bisa hadir semuanya, bisa ikut serta dalam acara talkshow ini. Mudah-mudahan semuanya ini akan bisa bermanfaat untuk bekal daripada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang nanti akan diterapkan di masing-masing sekolahnya untuk lebih disosialisasikan bagaimana kita sebagai pendidik untuk mendidik anak-anak bangsa menjadi anak-anak bangsa yang mempunyai kemandirian dan profesional, dan juga tentu harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga harus didasari dengan iman dan takwa, sehingga dengan itu bisa berprestasi. Dan juga setelah berprestasi tentu jangan lupa bahwa akhlakul karimah itu harus melekat pada setiap kita, sehingga apa yang dijalankan itu sesuai dengan roda agama sehingga tidak terprosok ke jalan yang salah. Saya kira itu. Harapan Bapak Pak tentang diadakannya talkshow ini ke depannya bagaimana untuk siswa dan siswinya? Ke depan khususnya di SMK Satria ini yang siswanya lebih kurang 2.000 siswa, cukup banyak. Nah, nanti kami akan arahkan kepada Bapak sekolah dan juga kepada Bapak dan Ibu guru untuk selalu menyampaikan tentang bagaimana peran pemuda untuk kemajuan bangsa dan juga dalam kemajuan masyarakat. Tujuan kita itu membuat kegiatan-kegiatan talkshow ini memang untuk membentuk mental anak-anak Gen Z supaya lebih bermental baja. Terakhir mungkin pesan moralnya untuk anak-anak Gen Z dan juga anak-anak Anak Betawi ya. Jadi pesan-pesannya untuk generasi milenial, generasi Z atau anak-anak muda Betawi itu mumpung kita masih muda, kita mesti lebih bisa berinovasi dalam segala hal, dan juga mentalnya juga lebih teruji, jangan apa-apa mental health, dan juga lebih mengutamakan kolaborasi dengan pihak manapun. Bang Haji, sebagai pembina tokoh pemuda Jakbar, menanggapi bullying di sekolah gimana Bang Haji? Ini pertanyaannya. Menanggapi bullying di sekolahan sebagai tokoh pemuda. Ya, saya berharap bullying di sekolah ini dengan diacarakannya seminar ini nanti menimbulkan suatu edukasi daripada pimpinan-pimpinan yang hadir, terutama yang kepala sekolah, terhadap siswa binaannya ya, yang ada di sekolah masing-masing. Dan ini saya berharap sudah tidak ada lagi di DKI, khususnya di Jakarta Barat, perpeloncoan atau kekerasan terjadi di sekolah karena pengaruh medsos. Sejauh ini ada nggak sih tentang bullying di sekolah ini ataupun khususnya di Jakarta Barat? Kalau di sekolah ini tidak ada. Kalau di Jakarta Barat kami mendengar ada beberapa sekolah yang memang terdapat perilaku itu. Maka dari itu kami menggandeng genap untuk mensosialisasikan acara-acara yang memang nantinya dapat mengedukasi kepada siswa-siswi binaan kepala sekolah yang berada di Jakarta Barat ini, agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Sebagai tokoh pemuda di Jakarta Barat, Bang, kira-kira apa nih hal yang perlu ditegaskan untuk anak-anak muda di Jakarta Barat? Hal yang perlu ditegaskan adalah pembinaan yang harus dilakukan pertama adalah oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI, harapan kami. Yang kedua adalah dari pihak kepolisian, yang tentunya jangan cuma mau memperbanyak sebuah
spanduk bertuliskan stop bullying, stop kekerasan di sekolah, tetapi edukasi yang seperti inilah yang harus dilakukan masih sangat kurang. Maka itu meningkatlah kekerasan dan kenakalan remaja khususnya pelajar di DKI ini. Oleh karena itu harapan saya dari Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian secara kontinu melakukan di sekolah-sekolah yang memang sudah terdapat data-data anak tersebut yang melakukan tawuran dan kekerasan sesama pelajar. Terima kasih. Sama-sama.